Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Sabrina Asila. Pemirsa, antrian kendaraan mengular di salah satu SPBU Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Warga mulai mengantri sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kelangkaan BBM sudah terjadi sejak 4 hari lalu. BBM langka, hal inilah yang menyebabkan antrian panjang kendaraan. Antrian kendaraan warga ini dari berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah tangga, nelayan, tukang becak, hingga pelaku UMKM. Warga rela antre panjang sejak pagi hari, khawatir kehabisan BBM karena stoknya yang terbatas. Sejumlah pengendara mengatakan, situasi ini adalah antrian terpanjang sejak dirinya tinggal di Aceh Singkil 2011 silam. Sejak Jumat malam, banyak pengendara terpaksa membeli BBM di pedagang eceran, meski harus mengeluarkan kocek lebih tinggi hingga 20.000 per liternya. Udah lama saya nunggu Pak, udah lapar saya ini Pak. Jam 7. Oh jam 7 ya, antriannya. Ya ini diharap mudah-mudahan jangan sempat habis lah. Kini stok BBM di penjual eceran telah ludes terjual. Pengawas lapangan SPBU Singkil, Amsyari mengatakan kelangkaan disebabkan 3 alasan, yakni dari berkurangnya pasokan yang diterima mencapai 50%, kendala distribusi dari Medan, dan kerusakan mobil tangki. Pihaknya telah meminta Depot Pertamina mengembalikan pasokan sesuai standar, yaitu 16.000 liter per hari agar kondisi kembali normal. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Muti melaporkan. Ya, pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Taman Mini, Jakarta Timur. Ya, selamat pagi. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih rekan saya Nata dan juga Sabrina dan pemirsa. Gelombang pariwisata yang menggunakan bus pariwisata pagi hari ini sudah mulai terlihat di kawasan Taman Mini ini, di mana memang bus pariwisata mendominasi jumlah volume kendaraan yang akan mengarah ke Taman Mini. Hal ini menandakan memang aktivitas masyarakat yang akan mengarah ke Taman Mini pada pagi hari ini mengalami kenaikan. Tentunya bagi para pengguna jalan yang akan melintas di kawasan ini untuk selalu berhati-hati mengingat dominasi kendaraan bus pariwisata ini yang keluar dari tol Taman Mini, kemudian juga melalui jalur arteri dari arah Cawang yang akan lurus mengarah ke Taman Mini pada saat ini memang cukup terlihat, sehingga kami harapkan bagi pengendara roda 2 dan juga roda 4 pribadi untuk selalu berhati-hati dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk kendaraan memang pada saat ini tidak terlalu ramai, baik itu kendaraan dari arah Keramat Jati yang akan lurus mengarah ke Taman Mini maupun yang akan mengarah ke Kampung Rambutan masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan dalam keadaan relatif lancar. Kemudian untuk kendaraan dari arah Lubang Buaya ataupun Pinang Ranti yang akan mengarah ke arah Taman Mini dan berbelok arah ke arah Keramat Jati saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, perlu kami sampaikan sampai saat ini masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan di jalan, terkhususnya bagi pengendara roda 2 dengan penggunaan helm standar SNI ini masih minim di kawasan ini. Kemudian juga banyak pengendara roda 2 yang parkir melewati zebra cross. Hal ini juga perlu menjadi perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan ini agar selalu mengutamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan. Kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi
225 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 27 orang, korban luka berat 29 orang, dan korban luka ringan sebanyak 305 orang. Dari data tersebut 37% didominasi dengan kecerobohan pengemudi. Tentu hal ini menjadi salah satu hal yang harus menjadi perhatian kita bersama demi menekan angka kecelakaan lalu lintas, mengingat memang kecerobohan pengemudi merupakan hal yang menjadi perhatian terkhusus di kawasan ini dengan penggunaan helm standar, kurangnya penggunaan helm standar dan juga parkir di melewati garis stop ini merupakan salah satu contoh kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mematuhi rambu dan marka yang ada demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian periksa kembali kelaikan kendaraan sebelum melakukan aktivitas. Apabila Anda lelah, beristirahatlah sejenak. Hal ini untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan yang disebabkan oleh kelelahan. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Nata dan juga Sabrina, kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Taman Mini, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, Wakil Badan Kepala Gizi Nasional Nanik S. Deang geram menemukan masih banyak mitra dapur MBG menggunakan bahan baku tidak segar. Contohnya ayam dibeli hari Sabtu, baru dimasak hari Rabu, akibatnya para pelajar keracunan makanan. Memasuki hari kelima, korban keracunan akibat makanan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat sudah mencapai 1.333 orang. Dari hasil pemeriksaan Labkesda Jabar, dari 226 sampel makanan yang diperiksa, ditemukan 8% sampel makanan positif mengandung bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Jenis bakteri itu ditemukan dari makanan yang sudah basi dari olahan nasi dan daging-dagingan. Dari 226 sampel yang kami dapatkan dari 12 Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan sudah 28 kali frekuensinya. Ini yang paling banyak adalah dari bakteri ya penyebabnya, dan yang mendominasinya adalah Bacillus cereus dan Salmonella penyebab di bakterinya. Baik. Lalu dari pemeriksaan kimianya hasil yang positif adalah dari nitrit. Sejumlah gejala akan timbul akibat mengkonsumsi makanan busuk seperti mual, sakit perut, hingga kejang-kejang dan sesak nafas. Gejala yang juga dialami ribuan siswa di Kabupaten Bandung Barat. Senada Wakil Badan Gizi Nasional Nanik S. Deang juga menemukan masih banyak mitra dapur SPPG yang menggunakan bahan baku tidak segar sehingga menyebabkan keracunan pada pelajar. Saya juga tidak mentolerir bahan baku yang dipakai bila tidak fresh. Karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar. Bagaimana bahan baku dalam kondisi tidak fresh, ayam dibeli di hari Sabtu, baru dimasak di hari Rabu. Memang kalau di rumah ya, nggak apa-apa itu 2 ayam kita nyimpennya. Tapi kalau 350 ayam, freezer mana yang kuat menyimpan? Atas kasus keracunan massal, Badan Gizi Nasional sudah menutup 40 mitra dapur MBG yang menyebabkan keracunan para pelajar. Hingga Sabtu, jumlah pasien korban keracunan yang dirawat di posko darurat berangsur menurun. Mayoritas pasien dipulangkan untuk jalani rawat jalan. Tim Liputan iNews melaporkan.